Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakalan review sebuah kisah manusia kanibal dari tanah Jawa yang bernama Sumanto. Jadi ini aku ambil ceritanya dari channel Rudy Wifa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita nonton videonya ya. Let's go. Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wifa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang salah satu kisah manusia kanibal yang berasal dari Indonesia. Orang ini dikenal dengan nama Sumanto. Tapi sebelum aku mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih. Jadi yang mau subscribe channel Rudy Wifa silahkan di subscribe ya guys ya. Gratis kok, kalau di channel lain itu memang gratis subscribe. Jadi di sini yang suka nonton hal-hal yang horor, jadi bisa tonton di Rudy Wifa. Jangan lupa lagi subscribe channel Rudy Wifa ya. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah kita bisa mulai ceritanya. Bagi masyarakat Indonesia, nama Sumanto pastinya bukanlah sesuatu yang asing di telinga. Pada awal tahun 2003, namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan bahkan dia memakan mayat tersebut. Sumanto mengaku telah memakan beberapa orang di tempat yang berbeda, yakni di Lampung dan juga Purbalingga. Alasan Sumanto memakan mayat manusia didasarkan pada keyakinan mistis lokal yang dipercaya dapat memberikan kekuatan supranatural. Namun para pakar berpendapat bahwa sebenarnya Sumanto mengidap penyakit jiwa. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret tahun 1972. Sumanto ini merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, yaitu Nuryadikarta dan Samen. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Saat masih kecil, Sumanto ini dikenal dengan nama Samen, dan dia juga dikenal sebagai anak yang nakal dan sering membuat kegaduhan. Walaupun begitu, tapi Sumanto masih tetap lulus dari sekolah dasar. Setelah itu, Sumanto berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama atau biasa disebut SMP. Akan tetapi pada saat itu nilai yang dipunya oleh Sumanto tidak mencukupi untuk memasuki SMP, sehingga Sumanto harus mengulang kelas 6 di sekolah dasarnya. Dan dia lulus setahun berikutnya. Singkat cerita, Sumanto kemudian diterima di sekolah menengah pertama yang dia inginkan. Pada awalnya kehidupan Sumanto normal-normal saja, hingga pada suatu hari kesulitan ekonomi melanda keluarganya, dan keluarga Sumanto hidup dalam kemiskinan. Masalah keuangan membuat keluarga Sumanto mulai menjual perabotan rumah tangga mereka satu persatu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan pada saat itu pula Sumanto terpaksa harus putus sekolah karena orang tuanya sudah tidak mampu untuk membayar biaya sekolahnya. Hari demi hari, tahun demi tahun telah dilewati oleh Sumanto. Pada saat dewasa, Sumanto sudah menikah 2 kali. Dia bertemu istri pertamanya pada saat merantau di Lampung. Kehidupan keluarga Sumanto dengan istri pertamanya tidak begitu lama, dan pada akhirnya mereka berdua bercerai karena faktor kekerasan dalam rumah tangga.
Setelah dia bercerai dengan istri pertamanya, setahun kemudian Sumanto menjalin hubungan kembali dengan seorang janda yang juga bekerja di perusahaan tebu, tempat di mana Sumanto bekerja. Kemudian Sumanto menikahi janda tersebut dan dikaruniai seorang putri. Namun setelah pernikahan tersebut, Sumanto menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali kembali. Dan lagi-lagi kekerasan dalam rumah tangga pun juga terjadi dalam pernikahan Sumanto yang kedua, sehingga berujung pada perceraian juga. Setelah perceraiannya yang kedua itu, kehidupan yang dijalani Sumanto pun semakin buruk dari tahun ke tahun. Dan kemudian beberapa tahun setelahnya, Sumanto kemudian pulang ke kampung halamannya. Kondisi perekonomian Sumanto tidak berubah dan dia bahkan tidak memiliki pekerjaan lagi. Sumanto hanya tinggal sendirian di sebuah gubuk tua dengan penuh kemiskinan. Selain itu, kondisi kejiwaan Sumanto juga mulai terganggu akibat depresi yang dia alami. Kondisi hidup seperti itu yang membuat Sumanto sering berhayal untuk memakan makanan enak seperti memakan daging. Namun karena tidak memiliki uang, Sumanto pun mulai terlintas di pikirannya untuk memakan daging manusia saja. Kebetulan pada saat itu dia mendengar suara toa masjid yang mengabarkan bahwa ada warga yang baru saja meninggal dunia. Ketika mayat itu sudah dikuburkan, pada malam harinya Sumanto berencana untuk menggali kuburan tersebut dan kemudian membawanya pulang untuk dia makan. Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2003, seorang wanita berusia 81 tahun, yaitu Mbak Rina, dikabarkan telah meninggal dunia dan jasadnya telah dimakamkan di pemakaman umum yang ada di Desa Majatengah. Mendengar informasi itu, pada malam harinya Sumanto langsung beraksi untuk membongkar makam Mbak Rina. Sumanto membongkar makam itu menggunakan kedua tangannya saja. Setelah cukup lama menggali, akhirnya Sumanto berhasil membongkar kuburan tersebut dan dia mendapatkan mayat Mbak Rina yang masih utuh, namun kondisinya sudah mulai pucat. Tanpa menunggu lama, mayat tersebut langsung dimasukkan ke dalam karung dan kemudian diangkut menggunakan sepeda ontel. Sumanto langsung menuju ke rumahnya yang berjarak sekitar 1,7 km. Setelah sampai di rumah, Sumanto meletakkan mayat Mbak Rina di pekarangan rumahnya. Lalu sambil duduk di pekarangan, Sumanto mulai memotong tubuh Mbak Rina menggunakan sebilah pisau. Yang pertama kali dilakukan oleh Sumanto adalah mengiris daging kemaluan dari Mbak Rina. Kemudian Sumanto mulai memotong kakinya dan memisahkannya dari tubuhnya. Sumanto kemudian memasak potongan paha Mbak Rina. Tidak hanya dimakan dengan cara dimasak saja, daging Mbak Rina juga sebagian ada yang langsung dimakan mentah-mentah. Karena hari sudah mulai terang, Sumanto pun bergegas untuk memotong-motong tubuh Mbak Rina. Setelah mengambil setengah dari tubuh Mbak Rina, Sumanto kemudian mengubur kembali setengah jasadnya di sekitar rumahnya. Sumanto ternyata tidak memakan tubuh Mbak Rina sendirian. Dia juga memberikan sebagian daging yang sudah dia panggang kepada beberapa orang, termasuk ayahnya sendiri. Dan saat memberikan daging itu kepada ayahnya, Sumanto berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah daging kambing, padahal itu adalah daging manusia. Karena tidak mengetahui apapun, ayah Sumanto pun dengan lahap memakan daging tersebut. Dan dia mengatakan bahwa daging itu rasanya sangat enak. Lalu pada keesokan harinya, ada seorang warga yang melintas di dekat pemakaman. Dan warga itu melihat makam Mbak Rina yang sudah berantakan dan terlihat sudah terbongkar.
Setelah memberitahu warga yang lain, para warga pun langsung mengecek lagi ke kuburan tersebut. Dan ternyata benar saja, mayat Mbak Rina sudah menghilang dari kuburnya. Kabar itu pun dengan cepat menyebar ke masyarakat. Warga desa di Majatengah pun menjadi heboh dengan kejadian yang tidak lazim tersebut. Banyak warga yang merasa resah karena mereka menduga bahwa mayat Mbak Rina akan digunakan sebagai sebuah ritual ilmu hitam. Informasi tersebut juga akhirnya sampai ke pihak polisi. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mencari kesaksian dari warga sekitar. Kemudian ada seorang warga yang mencurigai seseorang karena menggunakan kalung yang mirip seperti kulit kelamin. Dan orang itu adalah Sumanto. Kecurigaan itu pun semakin kuat setelah beberapa warga mengaku mencium aroma busuk saat melintasi rumah Sumanto. Polisi pun dengan cepat langsung bergerak untuk menangkap Sumanto yang pada saat itu berada di kediamannya yang ada di desa Pulumutan. Tidak butuh pengepungan yang ekstra untuk menangkap Sumanto, karena ternyata Sumanto tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Dan Sumanto terlihat biasa-biasa saja, seperti sudah menduga hal itu akan terjadi. Bahkan dengan santainya Sumanto mengaku kepada para polisi tersebut bahwa dialah yang telah mengambil mayat Mbak Rina. Sumanto mengatakan bahwa dia memasak dagingnya dan bahkan Sumanto menawari para polisi itu untuk ikut memakan daging dari Mbak Rina. Polisi pada akhirnya menjadikan Sumanto sebagai tersangka. Setelah polisi melakukan interogasi, akhirnya Sumanto mengaku bahwa sebenarnya itu bukan pertama kalinya dia memakan daging manusia. Sebelumnya dia sudah pernah memakan 2 mayat ketika masih bekerja di perkebunan tebu. Pada saat itu Sumanto masih merantau di daerah Lampung dan dia tidak mengenal siapa mayat yang dia makan tersebut. Kemudian Sumanto juga mengatakan bahwa sebenarnya dia melakukan itu karena keinginannya untuk menguasai sebuah ilmu hitam. Jadi ceritanya pada saat dia merantau di Lampung, Sumanto bertemu dengan seorang dukun atau orang pintar yang mengatakan kepada Sumanto bahwa dia wajib memakan daging dari 7 jenazah. Katanya setelah Sumanto memakan daging dari 7 jenazah tersebut, maka dia akan mendapatkan ilmu kekebalan dan ketenangan batin. Bahkan dengan ilmu tersebut Sumanto dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya polisi masih belum percaya kalau korban Sumanto hanya 3 orang saja seperti yang dikatakan oleh Sumanto. Menurut Kapolres, jumlah korban dari Sumanto bisa bertambah, mengingat adanya laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya. Salah satunya adalah seorang pria bernama Mistam yang bekerja sebagai tukang pijat. Mistam ini dilaporkan menghilang setelah pergi memijat ke rumah Sumanto. Hal ini semakin diperkuat setelah ditemukannya pakaian Mistam di rumah tersangka tersebut. Dan setelah lantai rumah Sumanto digali, terdapat beberapa kerangka tulang manusia, yang berarti ada beberapa korban lagi selain mayat Mbak Rina. Karena perbuatannya itu Sumanto pun dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Namun selama di penjara, Sumanto melakukan perbuatan yang baik, sehingga hukuman yang diberikan kepadanya dikurangi menjadi 3 tahun saja. Dan Sumanto pun akhirnya dibebaskan pada tanggal 24 Oktober tahun 2006. Setelah masa tahanannya habis, Sumanto menjalani masa rehabilitas mental di sebuah pesantren. Nah, di pesantren itu Sumanto perlahan mempelajari ilmu agama hingga pada akhirnya Sumanto mulai bertaubat. Pada awalnya pengajar dan pengurus pesantren mengalami sedikit kewalahan dalam menangani Sumanto yang secara intelektual sangatlah rendah. Namun walaupun begitu, para pengajar dan pengurus pesantren
pesantren tidak menyerah untuk merubah Sumanto. Dan pada akhirnya hidup Sumanto sekarang sangat berubah 180 derajat dari kehidupan yang awal. Nah, itulah tadi cerita tentang kisah Sumanto yang merupakan seorang kanibal asal Indonesia. Oke guys, jadi itulah kisah dari seorang manusia kanibal dari dari Jawa bernama Sumanto ya. Dan di akhir video itu dia sudah tobat ya guys ya. Jadi ceritanya sudah selesai ya guys ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel saya. Jangan lupa juga subscribe channel Rudy Wifa juga ya guys ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.